Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Huamka. Perkenalkan, saya Dr. Bambang Siswitono, spesialis anestesi, akan mempresentasikan dan juga akan membawakan video mengenai bantuan hidup dasar bagian kedua yang akan adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menyaksikannya. Baik, mari kita saksikan video ini. Nah, kita bedakan penanganan pada penderita apabila yang memberi pertolongan adalah non-medis dan medis. Kalau non-medis tidak perlu cek pulsasi karena mereka tidak tahu arteri karotis dan lain sebagainya, ya. Langsung lakukan kompresi sebanyak 30 kali dan 2 kali bantuan nafas, ya. Apabila medis, mereka akan tahu denyut nadi di mana, diantaranya mengecek di arteri karotis, maksimal tidak boleh lebih lama dari 10 detik, tik 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 sampai 10. Apabila tidak ada, langsung lakukan kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali dengan 2 penolong bergantian, ya. Nah, satu siklus tidak lebih dari 2 menit dan 30 kompresi tersebut dengan frekuensinya, kecepatannya 100 kali per menit. Maksudnya tidak boleh pelan-pelan, tapi kecepatan 100 kali per menit per siklus, ya, per kompresi. Oke. Dan itu harus dilakukan minimal 5 kompresi baru dilakukan evaluasi kembali. Oke, kita lihat di mana letak kompresi tersebut adalah di sternum, yaitu tulang dada. Itu ada sepertiga bawah dari tulang dada, itu dilakukan kompresi, ya, bukan di tengah-tengah tapi sepertiga bawah. Dan penolong harus tegak lurus, lengannya di atas tulang dada tersebut, tidak boleh miring, harus tegak lurus dengan kekuatan badan, bukan dengan tenaga, ya. Yaitu tolong perhatikan, tangan penolong harus tegak lurus, ya, dengan tumpuan pada pinggang, ya, dan tekanan dengan berat badan. Kompresi dan bantuan pernafasan 30 berbanding 2. Teknik kompresi bertumpu pada lutut, ya, sepertiga bawah tulang dada dengan di tumpuan salah satu lengan kita, ditekan dengan kekuatan berat badan, bukan ditekan dengan kekuatan badan tapi dengan berat badan, ya. Tegak lurus tangannya dengan kekuatan berat badan. Kompresi yang kuat kurang lebih menekan antara 4 sampai 5 cm ke dalam dada, ya. Kalau 1-2 cm mungkin tidak cukup untuk menekan rongga dada sehingga tidak membuat jantung terkompresi, ya. Kompresi yang harus cepat, minimal 100 kali per menit frekuensinya, ya. Kemudian tidak boleh interupsi, misalnya baru 2 kali berhenti dulu, tapi harus continue selama frekuensi 100 kali, ya, per menit. Bergantian antara 2 penolong, setiap 2 menit itu boleh berganti, ya. Kemudian dievaluasi, pertama cek nadi karotis, apabila tidak ada kompresi jantung dilanjutkan, kalau ada pemeriksaan tekanan darah diperiksa, stop perdarahan, kemudian kalau ada yang membantu lainnya adalah memberi resusitasi cairan, membuat IV line untuk memberi cairan, dan kalau perlu, kalau ada fasilitas di monitor tensi nadi dan lain sebagainya, dan terakhir bisa direkam elektrokardiografi atau EKG. Algoritma bantuan hidup dasar. Apabila menemukan korban, pastikan tidak ada bahaya sekelilingnya, panggil orang terdekat minta bantuan, ya, supaya ada yang menolong. Kalau ada telepon, telepon. Kemudian cek kesadaran, apabila sadar, observasi. Kalau tidak sadar, panggil bantuan, cek nadi. Kemudian kalau ada nadi, beri pertolongan pernapasan. Kemudian
observasi. Apabila tidak ada nadi, maka dimulai dengan ABC atau C, kompresi jantung 30 kali, RW, bebaskan jalan nafas pada posisi yang tepat, kemudian berikan bantuan pernafasan sebanyak 2 kali dalam 30 kompresi. Kemudian setelah 2 menit dilakukan 1 siklus, cek ulang kesadaran setelah 2 menit. Ya, kemudian tidak sadar kita kembali ke tindakan ABC atau CAB, ya, sampai datang tenaga medis atau pasien tersebut dinyatakan tidak ada respon dan meninggal. Nah, ini pertolongan pada pasien trauma atau tidak ada trauma. Trauma maksudnya adalah kecelakaan lalu lintas. Biasakan kalau ada kecelakaan lalu lintas, pasien tidak sadar, hati-hati pada cedera tulang belakang. Prinsipnya sama, jangan menunda kompresi, ya, dan amankan penderita memfiksasi tulang leher, kemudian lakukan kompresi. Apabila ada peralatan yang cukup, tidak ada nadi, langsung dilakukan dengan DC shock, dikejutkan supaya jantung mulai berdenyut kembali. Apabila bantuan belum datang, kita lakukan BHD hingga bantuan yang lain datang dan diserahkan kepada tenaga medis yang lebih mengetahui. Karena pertolongan pada saat pertama kali kita temukan itu sangat menentukan. Ingat yang tadi saya katakan, tidak boleh kurang dari 4 menit akan terjadi kerusakan apabila melewatinya, ya. Jangan hentikan kompresi sebisa mungkin sampai ada respon daripada sirkulasi jantung dan respon bernapas spontan. Baik, demikianlah video yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah diberikan tadi dapat menjadi bahan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.